Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina rahmataka wa dhakkirna ma nasina ya dal jalali wal ikram. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wahdina ila siratil mustaqim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada saudara-saudaraku semuanya dan para jamaah yang saya hormati, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga kalian semua beserta keluarga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan akhir hidup kita semuanya husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, langsung saja pada kesempatan ini, walaupun secara singkat, kita akan membahas tentang bagaimana hukumnya menyentuh Al-Quran dalam keadaan hadas kecil maupun hadas besar. Baik, memang permasalahan ini sering dibahas oleh kaum muslimin. Di sini saya ingin ikut menjawab berdasarkan beberapa pendapat ulama di dalam kitab-kitabnya. Berhubung di Indonesia kebanyakan bermadhab Syafi'iyah, maka saya akan menjawab terlebih dahulu bagaimana madhab Syafi'iyah menjawab atas hukum ini boleh atau tidak. Pertama, Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftiyin, beliau menyebutkan yahrumu alal muhaddisi jami'u anwa'is sholati was sujudi wat tawafi wa massil mushafi. Haram bagi orang yang berhadas melakukan semua jenis sholat, sujud, tawaf, dan menyentuh mushaf atau Al-Quran. Kemudian ada lagi ulama Syafi'iyah namanya Ibnu Hajar Al-Haytami. Beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Minhaj Al-Qawim, kurang lebihnya wa yahrumu bil hadasi as-salata ijma'an wa nahwaha kasajjati tilawatin wa syukrin wa khutbatu jum'atin wa sholatu janazatin wa tawafu walau naflan li'annahu sholatun kama fil hadisi wa hamlul mushafi wa massu waraqihi wa hawashihi wa jilduhu al-muttasilu bihi. Jadi ini Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya, sekali lagi, Al-Minhaj Al-Qawim, kurang lebihnya haram ketika seorang sedang berhadas melakukan sholat secara ijma' dan hal yang sejenisnya seperti sujud tilawah, sujud syukur, khutbah Jum'ah, sholat jenazah, tawaf, sekalipun sunnah seperti dalam hadis, dan membawa mushaf, menyentuh kertasnya, hasiyahnya, serta covernya yang menyatu. Jadi benar-benar seseorang ingin menyentuh Al-Quran, maka harus dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Baik,
Pendapat madhab Hanabilah mengatakan dalam kitabnya Al-Mughni, beliau menyebutkan wala yamussu al-mushafa illa tahirun, yakni tahirun minal hadatsaini jami'an. Tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Ada hal yang menarik, yaitu kalau kita melihat pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang mana sering dijadikan rujukan orang-orang yang belajar di Timur Tengah. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa, beliau menyebutkan pendapat jumhurul ulama dalam permasalahan ini. Madahibul a'immatil arba'ati annahu la yamussul mushafa illa tahirun, kama qala fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin alla yamussal Qur'ana illa tahirun. Madhab Imam 4 adalah tidak boleh menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci, sebagaimana tertulis dalam surat Rasulullah SAW yang dikirim kepada sahabat Amr bin Hazm, bahwa tidaklah seseorang menyentuh mushaf kecuali dalam keadaan suci. Jadi intisarinya bahwa semua madhab 4 sepakat bahwa seseorang yang mempunyai hadas kecil maupun hadas besar tidak boleh menyentuh Al-Quran. Yang dimaksud di sini Al-Quran yang benar-benar murni Al-Quran, belum kecampuran apa-apa. Kemudian ada satu madhab Dzahiriyah yang tidak sepakat dengan pendapat jumhur ulama. Salah satu ulama madhab Dzahiriyah yang terkenal yaitu Ibnu Hazm. Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitabnya Al-Muhalla bil Asar, wa qira'atul Qur'ani was sujudu fihi wa mashul mushafi wa dzikrullahi ta'ala jaizun, kullu dzalika bi wudu'in wa bi ghairi wudu'in walil junubi wal haidi. Artinya kurang lebihnya membaca Al-Quran, sujud tilawah, menyentuh mushaf serta berzikir boleh. Semuanya boleh, baik berwudu atau tidak, dan boleh bagi orang yang junub dan haid. Alasan yang dikemukakan Ibnu Hazm bahwa ayat yang dipakai sebagai larangan orang tanpa wudu, la yamassuhu illal mutahharun, beliau menafsirkan bukan sebagai larangan, melainkan hanya berita atau kabar saja. Perhatikan hujah Ibnu Hazm dalam ayat ini. Katanya di dalam ayat ini kita tidak menemukan kata dilarang atau diharamkan. Ayat ini la yamassu ilal mutahharun cuma menyebutkan bahwa orang yang tidak berwudu tidak menyentuh Al-Quran, dan bukan jangan menyentuh Al-Quran. Itu sebagai alasan atau argumen Ibnu Hazm rahimahullah. Sementara jumhur ulama selain menggunakan ayat di atas sebagai dasar larangan, juga menguatkan pendapat mereka dengan hadis Rasulullah SAW, kurang lebihnya an Abdillah
an Abdullah bin Abi Bakrin rahimahullah anna fil kitabil ladzi katabahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Amr bin Hazmin alla yamussal Qur'ana illa tahirun. Dari Abdullah bin Abi Bakar bahwa dalam surat yang ditulis oleh Rasulullah SAW kepada Amr bin Hazm tertulis, janganlah seseorang menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Jadi intisarinya madhab 4 tidak memperbolehkan. Satu-satunya madhab yang memperbolehkan orang berhadas kecil maupun hadas besar menyentuh Al-Quran yaitu Ibnu Hazm. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya.